Good morning guys. Hari ini kita lanjutin materi baru ya. Sebenarnya ini masih aplikasi dari barisan dan deret. Kalau kemarin kita sudah belajar sampai bunga tunggal, bunga majemuk, terus pertumbuhan dan peluruhan. Dimana rumus-rumusnya mirip-mirip ya. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang anuitas. Anuitas itu apa sih? Sebenarnya ini satu kelas sudah belajar sampai anuitas nih kemarin, kayaknya kelas apa ya, kelas C kalau nggak salah. Nah, anuitas itu apa sih? Anuitas itu contohnya kalau dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan kalau kita beli motor secara kredit, atau beli rumah secara kredit, atau beli mobil secara kredit, atau pinjam uang di bank sekalipun itu ya. Itu sistem yang dipakai adalah sistem anuitas ya. Maksudnya gimana? Jadi anuitas itu kita akan bayar ke instansi keuangan yang bersangkutan, contohnya kayak kredit itu ya. Besarnya uang yang kita bayarkan itu selalu konstan, jadi tiap bulan kita bayarnya sama terus. Nah, itu salah satu contoh anuitas dengan jangka waktu tertentu. Jadi misalnya kalau mau beli rumah, hutangnya selama 15 tahun gitu kreditnya ya. Nah, itu namanya anuitas. Jadi apa yang kita bayar setiap bulan itu sebenarnya bukan angsuran namanya, tapi anuitas. Nah, di sini kemarin sih kebetulan Bu Fendi sama Pak Bagas nih ngobrol-ngobrol nih. Kalau kita mau cari rumah nih, misalnya kita mau beli rumah harganya 400 juta nih ya. Di sini ada rumah harganya 400 juta. Kemudian kita cari nih, kalau kita mau pinjam uang di bank, ternyata bunga di bank itu sekitar 5% per tahun. Tapi kan kalau 5% kan per tahunnya, tapi kalau dibungakan biasanya kan kalau kita bayar cicilan itu kan tiap bulan ya. Nah, ini kalau dibagi setiap bulan, 5% ini dibagi 12 karena per tahun kan ya. Jadi per bulannya itu sekitar 0,4% per bulan. Nah, setelah dihitung dengan menggunakan rumus anuitas, di sini saya tulis di sini rumus anuitasnya. Nanti dijelaskan rumus anuitasnya apa. Itu kita dapat bahwa untuk membayar sebuah rumah yang harganya 400 juta selama 15 tahun, berarti 180 bulan. Di sini sudah dibuatkan di tabel ini selama 180 bulan. Itu ternyata yang kita bayar setiap bulan adalah 3 juta 121.657,74 rupiah. Jadi ini yang dibayar setiap bulan. Tiap bulan selama 15 tahun bayar segini, 3 juta sekian ya, ke pihak terkait. Bisa jadi ke bank kalau kita hutang bank, atau ke pihak developer rumah ya. Nah, dari 3 juta 100 ini ternyata hutang kita yang 400 juta ini tidak langsung dikurangi dengan 3 juta 100, tapi 3 juta 100 ini sebenarnya hanya mengurangi 1.500.000 dari hutang kita. Maksudnya gimana sih? Saya ulangi ya. 3 juta 100 ini sebenarnya kalau dihitung 0,4% dari 4 juta itu kan 1.600.000 ini ya. 0,4% dari 1 juta 400 juta, 0,4% dari sini. Nah, ini adalah 1.600.000. Nah, dari sini yang kita bayar 3.121 ini, dari sini itu diambil 1.600.000 untuk bayar bunganya aja. 1.600.000 untuk bayar bunga, sedangkan sisanya ini dikurangin ini ya, sisa dari yang kita bayar setiap bulan itu untuk mengurangi angsurannya atau mengurangi hutang kita. Jadi nanti si 400 juta ini akan dikurangi ini sehingga hasilnya ini. Nah, ini pinjaman akhir atau utang kita di akhir. Jadi awalnya 400 juta dikurangi 1.500.000 sehingga hasilnya 398 juta sekian. Jadi dari yang kita bayar di setiap bulan 3.100 ini ternyata 1.600.000-nya untuk bayar hutang dan 1.500.000-nya mengurangi 1.600.000-nya untuk bayar bunga dan 1.500.000-nya untuk mengurangi hutang kita. Gitu. Ini di bulan pertama. Di bulan kedua yang kita bayarkan sama ya. Yang kita bayar sama nih, masih 3 juta. Nah, sedangkan pinjaman kita tadi sudah berkurang jadi 398. Nah, dari sini kita cari 0,4%-nya lagi, berarti sekitar 1.593. Nah,
Dari sini kita lihat bahwa bunganya berkurang karena uang kita atau pinjaman kita ini berkurang karena sudah kita bayar di bulan pertama. Nah, sehingga 3 juta yang kita bayar setiap bulan ini di bulan kedua itu mengurangi membayar bunga sebesar dari 3 juta ini 1.590 sekiannya itu untuk bayar bunga, sedangkan sisanya dari 3 juta ini dikurangin bunga itu mengurangi hutangnya. Di sini 1.527 sekian. Nah, jadi lihat, sebenarnya bunganya masih jauh lebih besar daripada si angsuran yang kita bayar. Sehingga di sini nanti dapat dari mana ini 396 juta itu dari 398 ini sisa pinjaman di bulan sebelumnya dikurangi dengan angsurannya. Ya, jadi dari 3 juta yang kita bayar, 1.590 untuk bayar bunga, 1.527 itu untuk mengurangi hutangnya. Begitu juga seterusnya sampai ini kalau kita lihat sampai 180 bulan karena 15 tahun ya. Kelebihan. Di sini sampai 180 bulan. Dan ternyata di sini di akhir terakhir kita akan bayar 3 juta uang kita tinggal 3 juta, utang kita tinggal 3.100.000 sehingga bunganya itu hanya 12.000. Bunganya 12.000 ketika kita bayar 3 juta tadi kan bayarnya sekitar 3.100.000 sekian ya. 3.100.000 sekian itu dikurangin bunganya tinggal segini, tinggal 12.000, sedangkan mengurangi hutangnya sebesar 3.109.000 sehingga hutang kita lunas gitu ya. Sehingga hutang kita lunas. Nah, kalau di total ternyata di sini ini bunga tadi ya, ini bagian bunga. Ini bagian bunga. Sorry. Saya turunin sedikit lagi. Oh. Nah, ini bagian bunga. Ke atas ini bagian bunga. Nah, ini total bunga yang kita bayar. Ini total bunga yang kita bayar. Pinjaman awal kita berapa sih? 400 juta. Kita pinjam 400 juta untuk beli rumah. Bunga yang kita bayar selama 15 tahun itu 161 juta. Gitu ya, 161 juta. Nah, dari sini kita dapat rumus dari angsuran atau anuitas ya. Perhatikan nih, ini anuitasnya. Ini itu anuitas. Ini bunga, yang ini angsuran. Nah, untuk mencari anuitas, kita bisa tinggal jumlahkan si bunga dengan angsuran. 1.600.000 ditambah 1.521, maka hasilnya 3.121. Gitu ya. Jadi untuk mencari anuitas kita bisa cari dengan menjumlahkan bunga bulan pertama dengan angsuran bulan pertama. Atau bisa juga bunga bulan kedua dengan angsuran bulan kedua. Jadi harus sama nih bulannya. Kalau nggak bisa beda 1.600.000 ditambahkan dengan angsuran bulan keempat. Wah, ini kalau dijumlahkan nggak hasilnya nggak 3.100.000 gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai bunga bulan keempat harus ditambah dengan angsuran bulan keempat gitu ya. Nah, secara matematis saya tulis di sini. Nah, kalau kita misalkan A itu dengan anuitas, AN itu angsuran, jadi angsuran bulan ke berapa gitu ya. Terus BN itu bunga dalam rupiah, sedangkan B itu bunga dalam persen, N itu periode, dan MO itu pinjaman awal, jadi atau hutang awal kita. Maka kita bisa nyari anuitas itu dengan menggunakan rumus BN sama dengan AN. Nah, seperti yang sebelumnya tadi disampaikan. BN di sini maksudnya bunga pada bulan kesekian atau pada periode kesekian sama dengan dan ditambahkan dengan angsuran pada bulan kesekian. Jadi harus sama ini ya. Misalkan ini bunga bulan kelima ditambahin dengan angsuran bulan kelima gitu. Terus di sini anuitas juga bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi anuitas sama dengan MO atau pinjaman awal dikalikan dengan bunga dalam persen per 1 dikurang 1 plus B pangkat min N. Dan angsuran bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Ini angsuran ya, angsuran ketiga misalkan gitu.
Jadi nanti di sini n-nya menyesuaikan. Kalau ini angsuran ketiga berarti n-nya di sini 3 dan seterusnya ya. Nanti kita lanjutkan dengan latihan.